Perkenalkan dulu, namaku Doni. Aku baru saja menyelesaikan kuliah di sebuah PTS terkenal yang ada di Jakarta. Dulu ketika saya masih duduk di bangku SMA, saya mempunyai teman bermain yang cukup akrab, namanya Jesse. Dia adalah teman dekat saya sejak perkenalan pertama kali ketika masih duduk di bangku SM. Karena hubungan kami sangat dekat, maka saya sering bermain ke rumahnya di kawasan Menteng. Hampir tiap minggu, pasti saya bermain ke rumahnya. Entah untuk mengajaknya pergi atau hanya bermain di rumahnya saja. Karena hubungan kami yang dekat, maka hubungan saya dengan keluarganya cukup dekat pula. Apalagi dengan Tante Yasi yang tidak lain adalah ibu kandung Jesse. Perlu Anda ketahui, Tante Yasi menikah di umur yang sangat muda dengan Om Anwar. Tante Yasi melahirkan Jesse ketika masih berumur 18 tahun. Selain Jesse, Tante Yasi juga mempunyai anak lagi, yaitu George yang baru berumur 2 tahun saat itu. Memang perbedaan umurnya dengan Jesse sangat jauh. Setiap hari, Tante Yasi hanya di rumah saja. Sedangkan Om Anwarnya adalah seorang karyawan perusahaan asing yang cukup sukses. Pada akhirnya, ketika baru menginjak SMA tahun kedua, hubungan saya dan Jesse serta dengan keluarganya putus. Ketika ternyata mereka sekeluarga harus pindah ke Jerman untuk mengikuti Om Anwar yang mendapat pekerjaan di Jerman. Namun kira-kira setahun yang lalu saya mendapat berita bahwa Jesse sedang liburan ke Jakarta. Tentu saja saya senang sekali karena bisa bertemu teman lama saya. Ketika sudah berada di Jakarta, Jesse menelepon saya dan dia menyuruh saya datang ke apartemennya di kawasan Kuningan. Dan akhirnya saya pun datang bertemu dengan dia di apartemennya. Ketika datang, saya sangat kaget karena ternyata Tante Yasi sudah tinggal kembali di Jakarta. Tante Yasi ternyata tidak terlalu betah dengan suasana di Jerman. Kira-kira setelah 1 tahun di Jerman, dia memutuskan bersama George untuk kembali ke Jakarta. Sedangkan Om Anwar dan Jesse tetap tinggal di sana. George sekarang sudah sekolah pada sebuah SD swasta terkenal di kawasan Lipo, Karawaci. Ketika bertemu dengan Jesse maupun dengan anggota keluarganya yang lain, saya sangat senang sekali karena sudah lama sekali saya tidak berjumpa dengan mereka semua. Namun, setelah kira-kira 2 minggu berada di Jakarta untuk liburan, akhirnya Jesse harus kembali ke Jerman untuk meneruskan studinya. Namun, setelah 1 minggu, Jesse balik ke Jerman. Tiba-tiba, saya mendapat telepon dari nomor HP yang biasa dipakai Jesse ketika dia berada di Jakarta, dan ternyata setelah saya ingat nomor tersebut adalah nomor HP Tante Yosian. Don, Tante, nih, kamu lagi di mana? Tanya si Tante. Saya baru saja habis makan siang tuh sama teman saya. Tante, ada apa? Memangnya? Tanyaku kembali. Gini, ada yang aneh sama TV di rumah Tante. Kamu bisa tolong kemari? Tidak tanyanya. Ya, bisa deh, Tante. Cuman, kira-kira 2 jam lagi deh ya. Jawab saya. Akhirnya saya datang juga ke apartemennya untuk membantunya. Setelah sampai di apartemennya, alangkah kagetnya, saya ternyata Tante Yasi memakai baju yang sangat mencolok. Karena walaupun sudah mulai berumur, Tante Yasi masih sempat menjaga posturnya dengan melakukan senam seminggu 3 kali. Tubuhnya yang ideal, menurut saya, mempunyai tinggi sekitar 168 cm dan berat sekitar 48 克. Ketika saya mengecek TV-nya, ternyata memang ada yang rusak. Waktu saya sedang berusaha mengeceknya, tiba-tiba Tante Yasi menempel di belakang saya.
Mula-mula saya tidak menaruh curiga sama sekali, mungkin karena dia ingin tahu bagian mana yang rusak. Namun, lama-lama saya merasakan ada sesuatu yang menempel di punggung saya. Setelah TV berhasil, saya benarkan kami berdua akhirnya duduk di ruang keluarganya sambil menonton acara TV dan berbicara tentang kabar saya. "Don, kamu masih seperti yang dulu saja ya?" tanya Tante Yasi. "Oh Tante, bisa aja deh. Emang gak ada bedanya sama sekali." Apa jawabku? "Iya tuh. Masih seperti yang dulu saja, cuman sekarang pastinya sudah dewasa dong?" tanyanya. Lalu belum saya menjawab pertanyaannya yang satu itu, tiba-tiba tangan Tante Yasi sudah memegang tangan saya duluan. Dan tentu saja saya kaget setengah mati. "Don, mau kan tolongin Tante?" tanya si Tante. "Loh, tolongin apa lagi nih?" Tante jawabku. "Tolong temanin Tante. Tante kesepian nih," jawab si Tante. Astaga. Betapa kagetnya saya mendengar kalimat itu keluar dari mulut Tante Yasi yang memiliki rambut sebahu saya. Benar-benar tidak membayangkan kalau ibu teman dekatku sendiri yang meminta seperti itu. Memang tidak pernah ada keinginan untuk berjalan dengan Tante Yasi ini, karena selama ini saya menganggap dia sebagai seorang ibu yang baik dan bertanggung jawab. Wah, saya harus menjalankan Tante dengan apa dong? Tanyaku sambil bercanda. "Ya, kamu pikir sendiri dong. Kan kamu sudah gede kan?" jawabnya. Lalu akhirnya saya terbawa nervus juga dan mulailah memberanikan diri untuk menjalankan tugas. Dan kami mulai berstempel di ruang keluarganya. Dimulai dengan jigong yang tipis. Tante Yasi juga tidak mau kalah. Ia langsung sambut perjalanan itu. Akhirnya setelah hampir selama setengah jam, kami berdua, dan akhirnya dia dapat melihat betapa tegangnya Anu. "Wah, Don gede juga," kata si Tante sambil bercanda. "Masa sih Tante? Perasaan biasa-biasa saja deh," jawabku. Karena baru pertama kali ini saya merasakan perjalanan itu. Akhirnya, kami melakukan perjalanan itu dengan sangat senang. Hingga pada akhirnya, kami telah sampai di mana terdapat pemandangan yang sangat indah. Setelah itu, kami berdua letih dan langsung tidur saja. Tanpa disadari, setelah 3 jam tertidur saya akhirnya bangun. Saya bersiap kembali dan menuju ke dapur. Ketika di dapur saya melihat Tante Yasi dalam keadaan polos. Mungkin dia sudah biasa seperti itu. Entah kenapa tiba-tiba sekarang giliran saya yang nervus. Tanpa berkata-kata, saya langsung memeluk Tante Yasi dari belakang. "Kamu ternyata nervus juga ya, anaknya," kata ya sambil tertawa kecil. "Oh, Tante bisa aja deh," jawabku sambil menjigongnya kembali. Akhirnya, kami pun bercocok tanam. Setelah selesai mandi, Tante Yasi memasakkan makan malam untuk kami berdua. Dan setelah itu, saya pamitan untuk balik ke rumah. Setelah perjalanan itu, saya baru tahu bahwa kesepian seorang Tante dapat membawa kebahagiaan juga kadang-kadang. Sampai sekarang kami masih sering bertemu dan melakukan perjalanan. Kami biasanya melakukan di apartemennya dikala anaknya, George, sedang sekolah atau les. Dan sering juga Tante membooking hotel berbintang dan kami bertemu di sana.